Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Jumat dalam Oktav Paskah tanggal 9 April 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah sebagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami, supaya damai yang kami rayakan ini kami nyatakan pula dalam perbuatan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam Oktav Paskah, diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghelap jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jalannya tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan.
Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan yang menampakkan dirinya kepada para murid, sebagaimana yang kita baca dalam Injil hari ini. Dan itulah penampakan yang ketiga kalinya kepada para murid sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sungguh menguatkan dan memberanikan para rasul untuk terus mewartakannya. Kebangkitan Kristus bukanlah akhir dari perjalanan mengikuti Yesus. Namun peristiwa itu justru menjadi titik tolak untuk melangkah lebih jauh, mewartakan kabar sukacita tentang Allah yang mengasihi dunia dan yang menghendaki keselamatan manusia. Iman akan Tuhan tidak berhenti pada peristiwa kebangkitan, tetapi juga berlanjut pada upaya untuk bersaksi atas karya keselamatan yang datang darinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil pada hari ini maupun bacaan yang pertama, kalau kita hubungkan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa soal kepenuhan dalam hidup, para pemimpin agama Yahudi menangkap manusia, yaitu para rasul. Kemudian mereka anggap sebagai kepenuhan kekuasaan mereka atas para murid. Sebaliknya Yesus justru menangkap para murid untuk masuk dalam misteri kebangkitannya. Dalam hal ini mereka boleh mengalami kepenuhan hidup sebagai murid Kristus. Kita pun diundang untuk masuk dan menikmati hidup dalam kepenuhan sebagai murid Kristus dengan iman akan Dia yang bangkit dan menyelamatkan dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, berujar bahwa itu Tuhan, maka Petrus langsung mengenakan pakaiannya dan terjun ke danau. Pakaian adalah simbol identitas. Setelah kematian Yesus, banyak murid mulai melepas identitas dan kembali ke pola hidup sebelum bertemu dengan Yesus. Namun mereka tetap bersama-sama. Dalam kebersamaan itu, ada seorang murid tidak melepas baju. Murid itulah yang justru mampu mengenali Yesus sebagai Tuhan sekalipun dari kejauhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di dalam hidup berkomunitas atau menggereja, kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan menyerukan untuk kita, itu Tuhan. Saat kita menyendiri merasa mampu tetap beriman sekalipun tidak ke gereja, merasa diri tetap bisa beriman sekalipun tidak turut bersekutu dalam lingkungan, komunitas atau paroki, seperti itulah kita akan amat rentan dengan penyesatan. Alih-alih mendengar sebutan itu Tuhan, kita malah mendengar itu hantu. Karena itu, sebagai orang-orang beriman, kita diajak untuk mewarnai hidup beriman kita dengan kesetiaan untuk tetap menjalin persekutuan kasih dengan sesama. Jangan menjauh, melainkan bergabunglah. Para murid tadi, ketika mereka sedang menjala ikan, mereka tetap bersama-sama. Dan meskipun mereka bersama-sama, tapi hanya murid yang dikasih oleh Yesus, yaitu Yohanes, yang mampu mengenal siapa itu Yesus yang berdiri di tepi pantai.
Setelah Yesus berteriak, setelah Yohanes mengatakan itulah Tuhan, kemudian ditanggapi oleh murid yang lain, misalnya Petrus yang terjun ke dalam air untuk bertemu dengan Tuhan. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, maka di dalam komunitas dan kebersamaan dalam persekutuan, kita akan mampu untuk saling menguatkan satu sama lain bila mana kita mengalami tantangan-tantangan. Di dalam persekutuan komunitas, di situ kita merasakan untuk saling memperkaya pengalaman-pengalaman iman kita. Dengan saling memperkaya iman kepercayaan kita itulah, maka iman kita akan semakin bertumbuh dan berkembang. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, sudah seringkali saya mengatakan bahwa di paroki Argapura inilah saya semakin dididik oleh Allah untuk menjadi seorang pastor yang semakin beriman. Saya sudah beriman, tetapi bahwa di tengah-tengah umat paroki Argapura, Allah semakin mendidik saya untuk menjadi seorang pastor yang semakin sungguh-sungguh beriman. Karena di tengah-tengah persekutuan dengan umat di paroki ini, saya sungguh mengalami betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh baik dan penuh kasih. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman iman yang saya alami sebagai pastor di tengah-tengah umat di paroki ini. Ada begitu banyak juga hal-hal luar biasa yang bisa kita rasakan dan kita alami bersama. Itu semua terjadi karena kita selalu bersekutu dan bersatu dalam persekutuan kita sebagai satu kesatuan umat Allah. Sebaliknya, kalau kita hidup tercerai-berai, saling bermusuhan satu sama lain, atau memisahkan daripada kelompok, maka ada kemungkinan kita akan hancur karena mudah untuk diombang-ambingkan. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman, kita tetap hidup dalam persekutuan, karena di dalam persekutuan itulah kita saling menguatkan satu sama lain. Semua demikian, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.